lisan sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa shukrihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. جماعة الشهور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita memberikan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, Allah redha kepada keduanya. Qala, mereka keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Kata Nabi, ajarkan orang yang akan menghadapi kematian di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talqin itu artinya ajarkan. Ya, bimbing dia. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dan 4 ahli hadis yang lainnya. Ini hadis sudah sering kita dengar ya. Jadi ini talqin waktu menghadapi kematian. Di situ ada kalimat laqinu mautakum, talqinkan atau ajarkan orang yang meninggal di antara kalian. Maksudnya ingatkan mereka waktu menghadapi sakaratul maut. Itu maksudnya. Waktu mereka menghadapi sakaratul maut, sebelum itu ajarkan. Jadi kalimat tauhid dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat mengesahkan Allah. Tidak ada kalimat yang mengesahkan Allah kecuali la ilaha illallah. Ini kalimat membuang kesyirikan. Kalimat memantapkan iman. Kalimat membuat orang menjadi takwa. Kalimat yang menyebabkan nilai surga. Kalimat yang menyebabkan matinya husnul. Lengkap nih kalau digaji ini mulainya apa yang lebar dah. Aw bi syahadatain, atau juga dengan kalimat syahadat boleh. Si mayat kalau mampu mengikuti kalimat asyhadu boleh. Ada yang meninggal asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kalimat seperti ini orang muslim tak asing lagi, udah lazim dah. Tapi kalau orang kafir memang harus pakai asyhadu. Karena penyaksian dia. Ya kan? Tapi ada ulama mengatakan walaupun tanpa kalimat asyhadu pun sudah memadai kalau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Di sini dikatakan agar mereka ini pada akhir kalimatnya itu, ya, akhir kalimat itu yang keluar dari kalimat tauhid. Kalau dia itu bagaimana? Wadkhulul jannata, insyaallah akan mudah digiring masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata ulama, jangan kau perintahkan kepada mereka itu sifatnya memaksa atau mendesak. Pelan-pelan menalkinkan itu, mau sabar. Dan nalkin pun mau sabar. Tengok dia turun naik nafasnya, panggil pelan-pelan nama dia. Baik bulan, apa nama siapa? Tak usah saya, takut nanti pas nama yang sama. Panggil si bulan. Saya tuntun ya, ikuti pelan-pelan. Tolong ikut ya. La ilaha illallah. Dengar dulu dia. Jangan tergesa-gesa. Nanti beberapa menit berikutnya ajarkan lagi. Seperti itu. Jangan sifatnya mendesak. Ya, karena saat itu saat yang menegangkan. Ya, saat itu adalah saat yang membawa penderitaan. Karena orang yang mau meninggal ini memang berat. Perjuangannya berat, maka dia berkeringat. Ya, banyak itu berkeringat dia. Nah, ini ada kalanya menjadikan sebab dia menjadi berubah kondisinya pada saat menghadapi kematian. Takutnya begitu. Jadi kalau kita mendesak sifatnya, kalau dia di kondisinya tidak stabil dengan situasi yang dihadapinya, takut kondisi dia berubah.
Wa'iyadzubillah kata ulama. Makanya kau dapat yang nalkin ni orang yang tenang, yang pandai. Yang kedua lagi orang yang saleh. Orang yang saleh itu kuat pengaruhnya kerana bicaranya lebih sampai ke hati calon si mayat tersebut. Jadi ingat, ini semuanya hukumnya sunnah. Walaupun yang meninggal ulama, jangan takut ya. Ini ulama, paman saya ni ulama, gimana ni? Kita ni orang biasa, talqin saja kena perintah Nabi begitu. Ya, walaupun kita yakin dia bisa jawab, sunnah. Kerana kita menalkinkan itu dapat pahala. Jawab tak jawab urusan. Jangan takut. Ini nanti aku talqin ni kira-kira keluar tak kalimat la ilaha illallah ni ya. Tak usah fikirkan itu urusan Allah. Yang bukan urusan kita. Yang penting perintah Allah, talqinkan sunnah. Menalkinkan dapat pahala kita. Menjawab tak menjawab, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba dan kebaikan dan ketakwaan. Nah, kemudian kalimat yang kedua di sini iaitu talqinkan orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat ini adalah laqab. Ya, nama lain daripada mengucapkan syahadat secara syariat. Tapi kata ulama, tidaklah menambah. Dari Ibn Hibban menambahkan kalimat faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, ya, akhirnya terakhir ucapan waktu mau meninggal ini dengan kalimat ini, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma sering saya sampaikan, kalau dapat, ya, kalau dapat ditalkinlah sekarang. Jangan nunggu talqin mau meninggal. Siapa yang ditalqin mengambil zikir itu, insya-Allah modal sudah ada. Modal apa? Karena sudah ditanam. Sekarang sudah ditanam, nanti mau meninggal ditalqin keluar dia. Ya. Tapi terserah jemaah. Dialah Pak Ustaz, saya nanti ditalqin mau meninggal lah, terserahlah. Mau ya aku kan sudah pilih macam itu, tak ada orang bisa maksa. Aku bagi saya lah talqinnya sekarang. Diamalkan macam tadi itu. Nanti mau meninggal, salah satu jamaah menalkin keluar lah dia tu. Kerana ini kan final di akhir. Main bola tu kita final mau menang ke mau kalah. Main bola yang mau menang apa pergi ke akhirat. Jangan sampai kita kalah. Ya, kita akhiratnya menuju kepada Allah, prosesnya panjang. Setelah meninggal, dimandikan, dikafankan, itu roh dah berjalan semua tu dah. Masuk dalam kubur, nanti malaikat datang, Munkar Nakir bertanya, itu proses semua tu. Apakah tidur atau tidak tidur dalam barzah, dibangkitkan di hari kiamat, padang mahsyar, berkumpul, ditimbang amal, dihisap kita, lewat di atas sirat, tak ke surga, tak ke neraka. Panjang ceritanya ni. Ya, panjang prosesnya. Ini kan mau betul ni. Kalau tak betul dengan tauhid, ini akan sulit kita menghadapi itu semuanya. Ya, nah maka penjelasan kata ulama, talqin itu, ya, talqinul muhtadar di kalimat tauhid wasyahadati. Talqinkan orang yang muhtadar ini, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dengan kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Untuk apa? Tadzkirun lahu, untuk mengingatkan mereka, ya. Karena Allah suruh kita mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi peringatan, ini belajar ni peringatan. Mau meninggal pun dikasih peringatan. Mana peringatan mau meninggal? Talqin. Nah, Allah bilang apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Saya ulangi, fa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi talqin itu peringatan, pelajaran, agar dia siap-siap sebentar lagi kau akan kembali kepada Allah. Dalam kubur tadi ditalqin, sebentar lagi akan ada dua malaikat datang memberi pertanyaan. Itu talqin. Maka sebelum malaikat datang talqin, sebelum meninggal talqin. Itu semuanya akan mudah kok ditalqin sekarang. Ya, ditalqin sekarang lebih baik. Nah, hukum talqin ini bagi orang yang menghadapi kematian hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Jadi kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan memang menalkini bagi setiap orang muslim. Ya, apabila bertemu dengan siapapun, dirinya, kawannya, hadirin, gurunya, karib kerabatnya, silakan. Ya, talqin mereka tatkala akan menghadapi kematian. Ini disepakati seluruh ulama. Ya, ini seluruh ulama sepakat bahwasanya talqin hukumnya
sunnah waktu menghadapi kematian. Nah, diqasadkan di sini dari talqin ini kalimat syahadat, ya, dengan harapan supaya akhir kalimatnya mengucapkan kalimat ini. Kalau orang bisa mengucapkan kalimat ini, mohon maaf nih saya sampaikan, wa innaha tahdimu ma qablaha min al-khataya. Itu saja sudah mencuci dosa-dosa dia. Jadi orang mau meninggal tu penghapus dosa. Kalau bisa mengeluarkan kalimat ini. Mau meninggal pun diampun dosanya, apalagi dengan mengucapkan la ilaha illallah, digiring masuk dengan husnul khatimah. Dan apa dia bilang, wa takunu sababan lahu fi dukhul jannah. Dan inilah sebab dia masuk surga ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah ragu. Kalau orang bertanya, "Pak Ustaz, nyaman betul kan masuk surga dengan nikah ini?" Ya, orang yang beramal ada keyakinan imannya kuat, insya-Allah bisa dia mengucapkan kalimat ini. Apalagi kalimat ini diamalkan. Tapi ingat, ini sebagai pelengkap, tetap yang fardu-fardu ya wajib, salatnya, puasa Ramadannya. Tapi dengan kalimat ini dia akan menambah kuat keimanan dia. Nah, apalagi, nah dibilang apa? Perbanyak talqin, ya dianjurkan memperbanyak talqin kepada orang yang muhtadar ini. Nah, tapi ingat jangan sampai tadi ya tergesa-gesa, sifatnya mendesak, mau tenang. Ya, sana saya pernah lihat juga orang mentalkinkan itu dia tergesa-gesa, tinggi lagi suaranya. Kasihan calon mayat. Situasi dia sudah gawat, darurat, menegangkan. Nah, kita mau sabar menalkin itu. Jadi jelas disepakati ini wa amma talqinu ba'da dafni 'ala qabri. Nah, adapun mentalkin mayat setelah dimasukkan dalam kubur, falidzalikal mukhtalif. Yang demikian itu berselisih ulama. Ya. Kalau talqin calon mayat sepakat dah ulama. Calon mayat itu sebelum meninggal, sebelum sakaratul maut itu ditalqinkan sunnah 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tetapi talqin dalam kubur setelah mayat masuk dalam kubur ini mukhtalif ulama, artinya berselisih ulama. Tidak ada kesepakatan. Fa inda Ahmad la tashra'u. Imam Ahmad Hambali mengatakan tidak disyariatkan. Kata Imam Ahmad. Makanya mazhab Hambali tak pakai talqin. Wa inda Malik yukrahu. Pendapat Imam Malik makruh. Makruh berarti lebih baik jangan dilakukan. Nah, kenapa? Karena kata Imam Malik ini tak pernah dikerjakan orang-orang Madinah pada masa dia. Orang Madinah tak ada mentalqin mayat kata Imam Malik. Maka kami tak melakukan. Imam Malik ni dia berdasarkan amalan orang Madinah juga dalam pertimbangan hukum dia. Kalau orang Madinah mengamalkan berarti ada syariatnya. Kerana Nabi tinggal di mana? Itu dia. Nabi kena tinggal di Madinah, maka hukum itu salah satu sumbernya kata Imam Malik perbuatan orang Madinah. Kalau orang Madinah melakukan berarti sebelumnya Nabi lakukan. Begitu dia. Ya, Imam Syafi'i tak. Walaupun orang Madinah tak melakukan, kalau ada hadisnya, betul atau tidak? Ya, seperti puasa 6. Mazhab Malik kita amalkan, kerana orang Madinah tak amalkan kata dia, puasa 6 bulan Syawal. Nah, kita orang Madinah mau mengerjakan atau tidak, yang penting ada hadis dari Rasulullah SAW. Jadi kita sumbernya itu. Nah, sekarang yang kedua, wa inda Syafi'i wa Abi Hanifah. Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi. Bagaimana? Yastahibu dzalika. Dia bilang sunnah. Imam Hanafi sunnah talqin. Mana Imam Hanafi? Di Mesir sebagian ada, di India, Pakistan, Afghanistan. Itu semuanya mazhabnya Hanafi. Ya, mazhabnya Hanafi itu. Nah, Imam Syafi'i banyak di Asia. Ya, sebagian juga di Damsyik di Syria. Nusantara ni mayoritas mazhabnya Syafi'i, makanya sunnah talqin. Liwurudi ahaditsu dha'ifah. Karena berdasarkan hadis, ada hadis tapi hadisnya dhaif, tapi diperkuat oleh hadis yang lain dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jadi hadis Abi Umamah inilah menjadi dasar talqin di kuburan. Tapi di situ disebut berbinkan kepada ibu, bukan kepada bapa. Ya fulan. Nah, disebut ya fulan ibnu Hawa. Hai fulan anaknya Hawa. Hawa sebut. Bukan Adam. Itu bingung kat saya, kenapa pula dalam kubur berbinkan kepada ibu?
kata ulama berpendapat, kerana orang meninggal tu kembali kepada tanah. Tanah tu ibu kita. Ya, kita kembali. Jasad ni punya mak, punya ibu. Mana tu? Ini kan daging, ini kan tanah. Balik ke tanah lah. Itu katanya begitu. Wallahu a'lam. Tapi dalam hadis memang begitu. Berbinkan kepada ibu. Saya pernah bawa talqin mayat berbin kepada ibu, orang terkejut semua. Mana bapak? Ya kan? Apa namanya Khairul Anwar. Khairul Anwar Ibn Hawar. Pakai ibunya. Khairul Anwar Ibni Fatimah umpamanya gitu. Oh, apa tak buat bapak? Kena dalam hadis begitu. Ya, kalau di kuburan dia berbinkan kepada ibu. Wallahu a'lam. Ya, itu semuanya kita hanya tahu dari hadis begitulah. Saya mohon maaf nih ya, kalau saya baca hadis itu saya percaya penuh. Karena Nabi itu tidaklah ngomong kecuali ilmu yang datang dari Allah. Nabi itu kan tak mesti ngomong kecuali kalau tanpa izin Allah tak bisa Nabi nyampaikan. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang kita bisa cerna, ada hikmahnya, ada yang memang kita serah saja kepada Allah. Allah lah yang tahu. Begitu. Jadi kesimpulannya, ini talqin ni ya. Talqin mayat. At-targhibu fil iktsari min dzikri la ilaha illallah. Jadi dianjurkan dalam memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini bukan orang meninggal ni, kita yang hidup disuruh banyak-banyak ngamalkan ini. Itu pertama. Wala siyama indal muhtadar. Apakah lagi orang yang menghadapi sakaratul? Begitu maksudnya. Amalkan memang sekarang kalimat ini. Nah, apalagi untuk orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Fa inna dzalika sababun lis-sa'adatil abadiyah. Maka sesungguhnya demikian itu sebab untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya dengan la ilaha. Karena ini kalimat menyelamatkan kita. Ya, maka saya sudah kaji sudah. Kita belajar tauhid bertahun-tahun, inilah dia kalimat. Kesimpulannya pada kalimat ini. Nah, yang kedua, baru ada perintahnya nih. Apa tu? Nah, orang yang meninggal ditalqinlah dengan kalimat ini. Bagaimana kalau orang ini tadi bukan orang muslim? Perlu tak ditalqin? Nah, ulama menyatakan bahawasanya tidak perlu ditalqin bagi orang yang bukan muslim, tapi mereka diperintahkan untuk Islam. Boleh talqin Islam. Bulan Islamlah kau, ayo ikut aku, asyhadu an la ilaha illallah, begitu ya. Ya, ajak dia masuk Islam. Itu boleh seperti itu. Apabila belum sampai kepadanya, ya, idza lam yasilu ila hadil gharghara, sebelum roh sampai di gharghara ni kerongkongan. Nah, kalau kerongkongan tu dah mau meninggal, tak bisa kita talqin tu dah. Dah terlambat dah tu dah. Kalau sampai di tenggorokan roh sulit. Nah, tapi ada tanda-tanda menghadapi kematian, boleh talqin. Ya, ditalqin dia, ajak masuk Islam. Boleh. Nah, kerana ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, yakni terhadap amminya. Ya, ala ammihi, ammi Nabi itu paman Nabi Abu Talib. Abu Talib ditalqin oleh Nabi. Ya ammi, ikut aku, masuk Islamlah, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu diulang-ulang. Tapi sayanglah, belum ada tanda-tanda dari ucapan pamannya mengucapkan syahadat tersebut. Serah kepada Allah. Nah, waktu Nabi setelah meninggalnya Abu Talib, Abbas itu kan adiknya pada Abu Talib. Abbas itu paman Nabi, adik daripada Abu Talib. Abu Talib itu bapaknya Ali bin Abi Talib. Ya. Nah, waktu Abu Talib meninggal itu, Abbas bertanya dengan Rasulullah SAW, ya benar akhi, hai keponakanku, bagaimana pembelaanmu terhadap pamanmu Abu Talib? Nah, kata Nabi bilang, dia berada di permukaan neraka. Itu karena aku, kata Nabi, kalau tidak dia berada di dalam neraka. Nah, berarti ada pembelaan masih dari Nabi SAW. Jadi kalau orang yang non-muslim saja yang berbuat baik dengan Nabi, ada keringanan masih. Yang ini bagi orang Islam. Ya. Jadi Nabi itu gimana ya? Memang dia kedudukannya terlalu tinggi di sisi Allah. Jadi kebaikan-kebaikan terhadap Nabi, perjuangan-perjuangan untuk membela agama Nabi itu akan ada syafaat dari Nabi SAW.
alaihi wasallam. Demikian juga kepada kafir zimmi. Ada kafir zimmi. Ya, ini khadamnya Nabi. Nabi punya khadam, orang kafir tapi zimmi. Zimmi itu baik betul dengan Nabi. Dia selalu bantu Nabi. Keperluan Nabi dibantu. Sampai Nabi pun tak putus asa dengan dia. Waktu dia mau meninggal, Nabi menghadap kepadanya. Fulan, kata Nabi, kau percaya dengan aku ni? Percaya. Cubalah masuk Islam, kata Nabi. Ya, aku tuntut. Syahadat bisa keluar. Pada mau meninggal. Ya, Pak Selamat wan najah. Dia pun masuk Islam dan dia selamat. Selamatlah dia. Pada akhir berarti. Dengan hadis ini kita pun masih boleh menuntun orang kafir yang mau meninggal dengan syahadat, masih boleh. Itu akhirat itu. Padahal amal sebelumnya gimana? Itu terhapus semuanya dengan dia bersyahadat. Ya. Jadi tinggi kalimat la ilaha illallah ni mana? Bisa lawan. Cubalah ajar dia. Fulan, ucapkan Allahu Akbar. Belum bisa Islam ni. Belum terhapus dosa dia. Fulan, bacalah subhanallah. Belum bisa. Tapi kalau dipanggil, ucapkan asyhadu an la ilaha atau la ilaha illallah. Sudah bersih. Dia pun sebagai muslim. Maka carilah tandingannya kalimat ini. Tidak ada. Ini kalimat yang paling tinggi. Syarat masuk Islam. Syarat mati husnul khatimah. Syarat kita bisa buka surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang mengamalkan kalimat ini istiqamah. Senantiasa istiqamah, amalkan terus sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, segera itu anda dapat dipahami. Maksud selanjutnya silakan jamaah. Ada pertanyaan? Apakah diwajibkan di telinga kanan atau juga boleh di telinga kiri? Karena ada kondisi tertentu sehingga kita tidak bisa mengambil yang mau meninggal itu dari sebelah kanan. Misalnya ada dinding dan sebagainya. Yeah. Kemudian apakah ada persyaratan yang kita mentalkinkan itu harus muhrim? Bisa. Yang kalau dapat karib kerabat dia, orang yang paling dekat, dan dia orang yang ahli ibadah, orang yang saleh. Ya, maka kuncinya itu cari karib kerabat dia orang yang saleh. Kalau dia ada anak yang saleh lebih bagus. Kalau dia ada keluarga yang saleh, saudara kandung yang saleh lebih bagus. Apalagi orang tuanya, pamannya, itu lebih bagus. Yang jelas tidak ada syarat. Siapa pun mentalkinkan boleh. Kerana mentalkinkan itu mengingatkan. Maka pilihlah orang yang ahli ibadah, maka lebih sampai ke hatinya. Kerana orang yang saleh ini kalau ngomong itu biasa didengar orang. Begitu kasih mayat. Kalau orang yang baik itu yang mentalkinnya akan sampai ke hati dia. Bagaimana posisi kita tergantung keadaan. Yang penting kita dekat dengan si mayat itu, calon mayat. Yang penting kita dekat. Ucapan kita kedengaran. Baik kita di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Yang penting ucapan kita ini sampai ke kuping dia. Sampai ke kuping dia. Tapi kedekat dia merapatlah. Biasanya orang-orang yang mau meninggal ni memang mau dekat sedikit dia. Kadang-kadang dia kan menghadapi situasi yang penting. Kita agak dekat, maka bahasa kita pun pelan. Jangan mengejutkan, jangan terlalu tinggi. Kerana situasi itu kita tak tahu. Tapi Nabi mengatakan itu saat-saat yang disebut as-sakarat. As-sakarat ni memabukkan. Maka sebab sakaratul maut itu, sakarat itu memabukkan. Situasinya itu gawat. Maka situ diperlukan iman. Maka iman itu la ilaha illallah. Mengingatkan dengan tauhid itu agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perempuan boleh tak menalkin laki-laki? Boleh. Kalau isteri dia, anaknya, tak masalah. Jangan orang lain. Jadi suaminya boleh mentalkin isteri, isteri boleh mentalkin suami, orang tua menalkin anak, anak menalkin orang tua. Walaupun beda jenis kelamin tak masalah. Kerana dia mahramnya. Kalau mahram tidak ada fitnah, jangan orang lain. Tapi kalau situasi orang lain pun tak ada, mau tak mau lagi mana? Boleh orang lain menalkinkan, tapi ingat jangan sampai timbul fitnah, aturlah jarak dan sebagainya. Gitu. Tidak masalah itu ya. Jadi suami menalkin isteri bagus, isteri menalkin suami pun bagus. Suami meninggal, isteri mandikan boleh. Isteri meninggal, suami mandikan boleh. Kerana dia tidak
Tidak ada aurat di suami istri itu. Ada tambahan sebuah hadis ni ya. Ini untuk nambah tapi mirip-mirip dengan yang tadi. Dari Sa'id Al-Khudri. Kan tadi kan Abu Sa'id tu kan dengan Abu Hurairah. Nah, untuk Abu Sa'idnya itu Al-Khudri menyatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan menghadap kematian di antara kalian la ilaha illallah. Ma min abdin yakhtimu lahu biha inda mautihi. Tidak ada seorang hamba yang ditutup kehidupannya akhirnya dengan kalimat itu pada saat kematiannya, illa in kana zadahu ilal jannah, melainkan dia akan ditambahkan, dipercepat untuk menuju surganya Allah SWT. Jadi tidak menambah kepada itu, menambah, mempercepat jalannya ke surganya Allah SWT. Ini dari Abu Sa'id ini, hadisnya mirip-mirip dengan yang tadi kan. Ini juga dari Imam Muslim hadisnya. Ya, silakan. Yang penting kita menarkinkan menurut syariat dari Nabi ucapan kalimat tauhid, harus pakai la ilaha illallah. Untuk membuang, mengisahkan Allah, membuang yang lain selain Allah. Kalau si mayit sudah mantap sama Allah, dia cuma mengucapkan Allah Allah, salah dia. Berarti dia punya kelebihan. Itu dia. Nah, itu urusan dia. Ya. Yang pertama dia apa tu? Kedinginan yang panas. Bagaimana main kau kedinginan? Tak ada kedinginan panas tu. Kau keluar keringat tu berarti ada kekuatan yang dihadapinya. Kalau dia berkeringat, kemudian mulutnya terbuka. Ini mohon maaf dia berkeringat, mulutnya terbuka. Itu boleh ditetesi air. Jangan dipinumkan. Tetes. Sambil baca selawat, teteskan. Kerana ada satu riwayat. Ya. Ini orang meninggal ini kan macam-macam. Ya, ada orang yang memang ya mungkin situasi dia dulunya tidak maksimal ibadah, keyakinan pun belum sempurna kepada Allah. Nah, salah satunya kematiannya itu kehausan. Nah, kehausan. Apalagi salat tak menentu. Hati-hati tu. Ya, bagi orang salat tak menentu itu dalam hadis dikatakan dia itu orang seperti musafir. Kalaupun dipinumkan air laut tak akan haus. Air laut, satu laut tu dipinumkan tetap dia haus. Jadi yang seperti ini kasihan, kita bantu dia. Titiskan air sambil baca salawat Nabi SAW. Mudah-mudahan terbantu untuk dia kembali kepada Allah. Ya. Jadi yang penting kuncinya iman, ibadah. Pada iman, ibadah, amal saleh, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Amal saleh dengan iman, betul kan? Iman tu tauhid la ilaha illallah, baru amal saleh. Itu kalau ada itu insya-Allah. Insya-Allah tak akan pernah haus lah. Kerana orang meninggal ni macam-macam menurut karakter kita. Ya, orang meninggal ni menurut kebiasaan kita Nabi. Nah, hati kebiasaan kita. Apa kebiasaan kita? Itulah nanti. Jadi biasakan hal yang baik-baik. Insya-Allah meninggal dalam keadaan baik. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alam Nasra. Banyak sekali ya. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u ala mautakum Yasin. Ya, bacakan orang yang akan menghadapi kematian di antara kalian dengan Yasin. Ini talqin tauhid. Ada lagi Yasin. Yasin bukan talqin. Ya. Bukan talqin, iqra'u, bacakan. Kalau masalah baca ni, ikut hadis Nabi lebih afdal. Jangan alam nasrah. Baca Yasin lah. Kalau Yasin nanti lebih kuat hubungannya. Kenapa? Ini tanda-tanda untuk mempermudah keluarnya roh, dibantu dengan Yasin. Alam nasrah tu saya yakin orang bilang alam nasrah tu memang di sana ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Tiap kesulitan ada kemudahan. Sulit secara otomatis akan dimudahkan. Itu maksudnya tu. Tapi itu kan maaf pendapat-pendapat dalam hadis tak ditemukan. Tapi dalam hadis apa? Ini Yasin. Yang kedua surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Dua inilah yang ada riwayatnya untuk mempermudah keluarnya roh. Tapi kalau seandainya
Udah terdesak, terserah bacaan apa pun boleh. Tapi pilihlah dahulu apa ayat-ayat surah-surah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tadi saya katakan, tidaklah Nabi mengucapkan kecuali petunjuk. Kalau Nabi bilang mempermudah keluarnya roh dengan Yasin, Yasin lah kita baca. Itu lebih utama. Bukan menafikan surah yang lain. Nah, semua surah itu ada syafaat. Al-Quran punya syafaat, tapi yang ditunjuk Nabi itu yang lebih afdal. Ya, Nabi tidak bicara kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dalam hadis, Yasin dengan surah Ar-Ra'd. Nah, Yasin nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Ya, atau Iqra'u ala mautakum Yasin. Ya, bacakan orang-orang yang meninggal di antara kalian yang akan menghadapi kematian dengan Yasin. Siapa tu Yasin? Nah, nanti kita bahas kira. Muhammad Yasin, M Yasin. Apa nama Yasin? Nama Muhammad Yasin ni banyak. Udah cukup ni? Oh, jam 6 hampir dia. Baik, sekali cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabb